Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah lanjutan hubungan Raka dengan ibunya. Dan kali ini kisah terakhir. Setelah diperiksa oleh Bu Dokter kita berdua pamit pulang. Sebelum pulang ibuku ingin makan dan menikmati keindahan suasana kota. Lalu saya pun mencari warteg untuk mengisi perut yang kosong dan mengajak ibuku keliling kota. Tak terasa hari sudah mulai malam. Waktu begitu cepat padahal perasaan hanya sebentar saja. Wah, Bu kita kemalaman nih. Ibuku. Ya sayang. Ayo kita pulang. Dengan mengendarai motor Supra X aku mulai menyusuri jalan beraspal melewati warung-warung kecil yang menjual buah-buahan. Lalu tiba-tiba ketika melewati tempat yang sepi aku merasa motorku bermasalah. Aku berhenti sebentar turun dari motor lalu aku tekan ban belakang. Ternyata bocor. Kalau begini percuma motorku. Tak bisa lagi ditumpangi. Ibu, kenapa motornya sayang? Maaf Bu, bannya kempes. Ibu, terus gimana sekarang? Kayaknya kita nunggu bantuan lewat Bu. Sambil dorong motor, ibu jalan di depan aja. Raka di belakang sambil nerangin ibu pakai lampu motor. Ibu, ya sudah ibu jalan di depan. Kamu yakin gak mau ibu bantuin ngedorong motor sayang? Gak usah Bu, Raka bisa sendiri kok. Akhirnya aku dan ibu berjalan kaki di jalan beraspal yang kanan kirinya banyak pepohonan. Suasana gelap hanya diterangi cahaya lampu motor dan sedikit sinar bulan purnama. 5 menit berjalan kaki di pinggir jalan sebelah kiri ada rumah kecil dari bilik bambu dengan penerangan lampu 5 watt yang ternyata adalah sebuah bengkel tambal ban. Alhamdulillah, Bu ada tambal ban. Ibu, ya sayang ayo sini ibu bantu dorong. Aku tak menolak bantuan ibu ikut mendorong motor. Setelah sampai aku lihat bapak-bapak tua yang usianya sekitar 50 tahunan menyapaku. Ketika si bapak tadi ngecek ban motorku, aku melihat sekeliling bengkel ada 6 orang bapak-bapak tua yang sedang minum minuman. Mereka semua melihat ke arahku, bukan, tapi ke arah ibuku. Sorot mata mereka seperti melihat mangsa yang empuk. Tapi aku positif thinking saja karena wajar saja ibuku memang menarik perhatian banyak lelaki. Ibuku ketika berangkat hanya memakai dress muslimah dan memakai kerudung. Ibu memeluk tanganku erat karena mungkin merasa takut pada bapak-bapak tua itu. Lebih parahnya si bapak tua tukang bengkel pun melirik terus ke arah ibuku. Aku baru sadar. Ternyata tukang bengkelnya pun tercium bau minuman yang menyengat hidung. Salah satu di antara mereka pergi ke seberang jalan kulihat sedang kencing sambil melirik kanan-kiri. Lalu melihatku. Tapi aku juga pura-pura seolah tak melihat dia sedang buang air. Lalu mataku fokus lagi melihat si bapak tukang tambal ban melihat caranya bekerja. Tiba-tiba, bok. Penglihatanku gelap tak sadarkan diri seperti ada yang memukul kepalaku dari belakang. Entah berapa lama aku pingsan, ketika antara sadar dan tak sadar sekilas aku mendengar suara minta tolong. Suara itu mirip suara ibuku. Aku berusaha mengedip-ngedipkan mataku agar pandanganku terlihat jelas. Ketika penglihatanku kembali normal, mataku terbelalak melihat ibuku sedang diajak oleh 7 lelaki tua yang tadi sedang mabuk-mabukan itu. Aku dengan sekuat tenaga berontak ingin menolong ibuku, tapi mulutku disumpal kain seperti bekas lap motor yang penuh dengan minyak oli. Aku ingin berteriak tapi tak bisa, berontak pun ikatannya sangat kuat sampai membuat tanganku lecet. Ibuku akhirnya melihatku ketika aku sudah sadar, sambil mengucurkan air mata. Aku tak bisa berbuat apa-apa, kulihat sekeliling ternyata ini di dalam rumah bilik. Perasaan marah, emosi, menjadi satu dalam diriku. Kalau saja ikatan ini lepas, aku bersumpah. Akan aku hajar mereka sampai babak belur yang telah membuat ibuku menangis. Aku sebenarnya tak sanggup melihat penderitaan ibuku yang diajak 7 lelaki dengan cage 4M tanpa perasaan. Derayan air mata menetes di pipi ibuku.
Di saat seperti itulah aku ingat Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tolong ibuku. Dalam hatiku menangis tak sanggup menahan penderitaan ini. Aku sungguh kasihan melihat ibuku, matanya terus mengalirkan air mata di pipinya.
Setelah ibuku merasa tenang, kami dimintai keterangan terkait kasus ini. Ternyata mereka semua lelaki tua yang memaksa ibuku adalah pengedar dan pengguna. Dengan ditemani beberapa warga kami diantar pulang pakai mobil bak polisi ke tempatku tinggal. Ternyata setelah sampai di warung, aku dan ibuku jadi pusat perhatian warga setempat. Setelah tahu masalahnya, banyak di antara ibu-ibu menangis memeluk ibuku. Tak bisa terbayangkan bagaimana penderitaan yang dirasakan ibuku ini. Setelah hampir tengah malam, beberapa dari warga tetangga yang mengantar kami juga warga sekitar pun sedikit demi sedikit pamit pulang. Tinggal beberapa ibu-ibu yang suka ngobrol di warungku, termasuk Ibu Selma menemani ibuku mengelap dengan handuk yang sudah dibasahi air hangat yang ada di baskom. Sejak kejadian naas itu, ibuku tak mau jauh dariku dan ibu jadi membenci semua lelaki karena perasaan shock yang diderita ibu ketika menerima musibah itu. Kabar menjadi korban pemaksaan itu sampai terdengar oleh saudara-saudaraku dari pihak ibu juga ayah. Selama seminggu itu warung kami didatangi saudara dari jauh maupun dekat hanya sekedar melongok dan memberi semangat. Musibah yang menimpa ibuku membuatku sadar bahwa peristiwa itu ternyata ada sebuah hikmah yang dapat dipetik. Sekarang ibuku sedang halim dariku, orang akan menyangka termasuk saudaraku bahwa ibuku halim gara-gara peristiwa itu. Memang kejadian ini membuatku marah, karena satu-satunya kehormatan yang ibu miliki, orang lain pun ikut merasakannya juga. Setiap malam aku selalu istirahat bareng dengan ibu, tapi baik aku atau ibu tak ada yang mau memulai untuk melakukan acara lagi. Aku berpikir jika aku melakukan dengan ibuku dalam keadaan shock, sama saja aku tak mempedulikan keadaan psikis ibuku. Tapi aku pun sesungguhnya penasaran, apa yang membuat ibu tak berani memulai untuk ngajak duluan? Beberapa bulan berlalu, perut ibuku sudah menampakkan perubahan, perutnya sedikit buncit. Halimnya ibuku yang menjanda tanpa seorang suami tentunya membuat geger seisi warga kampung di sini, tapi mereka semua mengerti bahwa ibuku korban pemaksaan. Seandainya orang tahu ibuku dihalimi anaknya sendiri, tentu aku akan diusir dari daerah ini karena akan membawa sial. Yang aku pikirkan ternyata selama ini meleset, tidak semua orang menerima kebudayaan sesat yang mau menerima dengan sadar hubungan keluarga dibiarkan begitu saja. Kalaupun diusir dari kampung, aku dan ibuku pasti kena pidana gara-gara kasus seperti ini. Sudah hampir 3 bulan kehaliman ibuku, aku tak lagi melakukannya lagi. Selain ingin memulihkan trauma ibuku, aku ingin ketika melakukan dalam keadaan mental ibuku kembali seperti sedia kala dan dalam keadaan sehat. Karena sejak kejadian itu ibuku kadang sering sakit panas. Aku tak mau memaksakan kehendakku dalam keadaan seperti itu. Kini sudah 3 bulan berlalu, akhirnya ibuku kembali sehat lahir batin. Aku sangat senang sekali melihat ibuku seperti dulu lagi yang ceria. Tetangga pun sering berkunjung ke warungku lagi, ngobrol dengan ibuku, bercanda dan tertawa.
Sikapku yang romantis membuat ibuku tersenyum dan tertawa. Kecil, masing-masing merasa gemas dan saling berpeyukan, berpandangan dan istirahat bersama. Aku dan ibu semakin akrab bermanja-manja seperti pengantin baru. Bahkan di depan para ibu-ibu yang mampir ke warung pun mereka merasa bersyukur ibuku memiliki seorang anak laki-laki yang mau merawat dan menjaga ibuku yang sedang halim. Bagi mereka ibuku halim gara-gara dipaksa padahal jauh sebelum tragedi itu terjadi, ibuku sudah positif dariku. Setiap malam dalam keadaan ibuku halim selalu aku senangkan dirinya berkali-kali, sampai beberapa bulan terlewati, kandungan ibu sudah saatnya memasuki masa-masa genting. Hingga pada suatu malam ibuku mengeluh merasakan kesakitan seperti mau melahirkan. Untungnya seminggu sebelum lahiran aku sudah memberitahu dukun beranak yang kebetulan dekat tak jauh dari warungku agar siap-siap. Dukun beranak itu akhirnya datang bersama ibu-ibu tetangga setelah aku telpon. Bahkan Ibu Selma pun datang melongok ibuku yang mau melahirkan. Aku disuruh menunggu di luar sementara ibu-ibu berada di dalam. Perasaan takut, was-was, deg-degan menyelimuti diriku. Ini pertama kalinya aku merasakan ketakutan, takut ibuku dan bayinya kenapa-kenapa. Tidak berapa lama terdengar suara tangisan seorang bayi dari dalam kamar ibu. Aku pun disuruh masuk untuk melihat bayinya. Ketika aku masuk semua mata tertuju kepadaku, lalu dukun beranak itu berkata kepadaku yang berdiri di sampingnya. "Selamat ya Adek Raka, ibumu sudah melahirkan anak laki-laki. Dilihat-lihat mirip banget lo sama kamu. Kisah hidupku ini biarlah menjadi rahasia bagi aku dan ibuku. Kelak rahasia ini pastilah akan terbongkar juga hubungan antara ibu dan anak kandung." Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah lanjutan hubungan Raka dengan ibunya. Akhirnya aku dan ibu istirahat sampai pagi. Kebetulan hari ini kami tidak buka warung, karena setiap Sabtu Minggu kami tidak berjualan. Biasanya pergi belanja ke pasar atau ngobrol santai dengan ibu di belakang warung. Lalu paginya aku dan ibu bangun dengan perasaan bahagia. Bahagia karena sudah memadu kasih. Juga bahagia karena aku dan ibu saling terbuka, tak ada lagi yang ditutup-tutupi. Istirahat berdua, MND bersama jika ada kesempatan. Makan sepiring berdua juga. Di gelas yang sama. Itu semua sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan aku dan ibuku. Setiap hari aku dan ibu semakin mesra, saling perhatian dan menunjukkan pada diri masing-masing bahwa aku dan ibu saling membutuhkan. Ketika aku dan ibu sedang makan di piring yang sama di gelas yang sama pula, ibu-ibu yang sudah biasa ngobrol dengan ibu di depan warung sampai menjuluki aku dan ibu seperti pengantin yang baru menikah. Romantis banget katanya. Aku dan ibu tersenyum lalu mengajak ibu-ibu itu untuk makan bersama sambil ngobrolin lelaki seperti biasanya. Ibu Selma, aduh Ibu Aminah, kok beda ya sekarang? MAH terlihat semakin cantik dan seger banget kelihatannya. Kayak gak ada beban gitu? Ibuku, itu perasaan Bu Selma aja. Dari dulu kali saya cantik, hihihi. Ibu Selma,
Tumben-tumbenan makan sepiring berdua Bu Aminah? Jadi iri saya. Saya malah belum pernah makan sepiring berdua, ibuku. Yah namanya juga ibu dan anak. Tentu gak ada salahnya kalau apapun dilakukan bersama iya kan Bu Selma? Ibu Selma? Ya Bu Aminah. Saya lihat Bu Aminah sama Raka ini pantes banget jadi suami istri, serasi banget. Hehehe bercanda Bu Aminah jangan diambil hati ya Bu. Kata Bu Selma sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya, ibu-ibu yang lain hanya mengangguk saja. Ibuku, amin Bu Selma, mudah-mudahan saja jadi suami istri. Kata ibuku tersenyum kepadaku. Aku jadi bengong ibuku mengatakan itu di depan ibu-ibu yang sedang pada makan di depan warung bersama ibuku. Ibu-ibu semuanya kompak bilang, amin. Semoga jadi suami istri. Mereka semua pada tertawa. Mungkin anggapan mereka kata-kata. Ibuku hanya candaan saja. Jadi tidak serius menanggapinya. Kalaupun ia memang terjadi, tetangga warung sebelah pun sebenarnya tidak terlalu ikut campur urusan dalam keluarga orang lain meskipun itu urusan pribadi. Kami saling menghormati dan menghargai. Pernah ada kejadian di malam hari ada sekelompok orang memaksa ibu tua, tapi untungnya aku dengan sigap menghajar mereka lalu aku patahkan kedua jempol tangan mereka sebagai ganjaran yang setimpal dan diserahkan ke keamanan setempat. Aku yakin jika aku sampai menghalimi ibuku, mereka yang ada di sekitar sini takkan mencaci atau mengusirku. Karena selama tidak merugikan keluarga lain, kami bersikap biasa saja. Entah sejak kapan kebiasaan itu terjadi, saya pun kurang begitu tahu. Hanya saja kenyataannya kami memang saling menghargai dan menghormati dengan sesama para pedagang. Di sini, ritual dengan ibu terus berlanjut hingga hampir 1 bulan, dengan tanpa melakukan tindakan langsung. Padahal aku sangat ingin melakukannya secara langsung. Entah sampai kapan aku bertahan? Seiring berjalannya waktu, cinta kami berdua terus bertambah dan semakin mesra. Kini aku sudah tidak lagi istirahat di kamarku, malah sekarang sudah aku bereskan menjadi tempat barang dagangan alias gudang penyimpanan. Baju dan celana aku pun sudah disatukan dengan bajunya ibu di lemari yang sama. Aku merasa seperti sudah menjadi suaminya ibu, meskipun masih ada satu yang kurang. Ibuku berterus terang kepadaku bahwa dirinya sangat bahagia bisa melepaskan beban selama 10 tahun menjanda. Akibat ritual itu setiap dari kita berdua akan merasa hambar jika sehari saja tak melakukannya. Kelakuan yang dilarang agama dan masyarakat ternyata tidak membuat kami malu melakukannya secara terang-terangan. Pikiran kami seakan didoktrin bahwa yang kami lakukan sah-sah saja, lagian kami saling mencintai dan menyayangi. Sudah 1 bulan aku dan ibu melakukan hubungan ini. Kali ini aku dan ibu bermesraan di belakang rumah menghadap tebing. Di belakang rumah ini takkan ada seorang pun yang tahu kalau di sini menjadi tempat spesial aku dan ibu. Kalaupun ada tetangga yang tahu, takkan menjadi masalah besar buat aku dan ibu. Warung sudah kami tutup, bahan-bahan untuk membuat gorengan sudah lengkap dan tak ada kerjaan lain lagi selain aku dan ibu ngobrol di belakang warung. Selesai ibuku mandi, dia datang menghampiriku sambil membawa secangkir teh hangat lalu duduk di sampingku.
Duduk di kursi kayu yang hanya cukup untuk berdua di belakang warung, sangat pas sekali untuk aku dan ibu bermesraan. Suhu udara yang dingin di malam hari, semakin membuat aku dan ibu merapat. Bu, sini duduk di Phangvan Raka. Tanpa berpikir panjang ibu pun menuruti permintaanku, bukannya duduk menghadap ke depan. Tapi ibu malah duduk berhadapan lalu tangannya memelukku. Raka sayang, kamu sudah buat ibu jatuh cinta sama kamu. Jujur, ibu merasa nyaman dan merasa terlindungi bila dekat denganmu. Jika tak ada kamu di sisi ibu tak yakin apakah ibu akan bahagia. Sayang, apa kamu sayang ibu? Bu, rasa-rasanya aku perlu meyakinkan ibu lagi. Perasaan Raka sama ibu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena ucapan sayang dan cintaku sama ibu tidak sepenuhnya mewakili rasa yang ada di hati Raka selama ini. Bu, sudah 1 bulan lebih Raka menahan keinginan untuk tidak melakukan dengan ibu. Meskipun begitu, Raka merasa bersyukur ibu secara sukarela memberikan harta ibu untuk Raka. Sampai sekarang Raka berusaha menahan diri, karena ibu tidak mengizinkannya. Raka hingga saat ini mematuhi larangan ibu. Sayang, bawa ibu sekarang ke dalam. Tolong senangkanlah ibu malam ini, ibu yakin kamulah jodoh ibu. Meskipun keputusan ini salah dan berdosa, tapi di hati ibu hanya ada kamu yang ibu cintai. Maksud ibu, Raka boleh melakukan dengan ibu. Kataku meyakinkan ibuku. Iya sayang, ibu sudah percaya dan yakin sama kamu. Kamulah lelaki yang ibu cintai, lelaki yang berhak mendapatkan dari ibu. Maafkan ibu ya, kamu begitu sabar menunggu ibu. Kita sudah hidup lama bersama berdua. Ibu tahu sifat juga karakter kamu yang penuh rasa tanggung jawab dan penyayang. Bawalah ibu ke dalam sekarang sayang. Mendengar ucapan ibu, aku sangat senang sekali. Lalu aku berdiri dan mengajak ibu dari luar menuju ke dalam. Aku pandangi wajah ibuku sejenak, begitu cantik dan mempesona. Perasaan cinta, kasih sayang dan keinginan yang seakan menggumpal di dalam diriku. Dari cara pandangnya menatapku seakan penuh dengan kasih dan sayang. Aku tak menyangka cinta ibu begitu dalam kepadaku, sampai wajahku dielus-elusnya. Aku sungguh terkesan atas kebaikan ibu yang mau memberikan mahkotanya. Bagai kilauan cahaya permata yang menerpa wajahku, aku seperti menemukan harta karun yang tersimpan dan terjaga rapat. Aku sungguh terpesona dengan keindahan yang begitu penuh kewibawaan. Untuk pertama kalinya ku tenggelamkan kepalaku. Aku lihat aku amati masih terlihat bagus. Menjanda sampai 10 tahun bukanlah perjalanan yang sebentar. Sudah 20 menit aku memberikan perhatian, ibuku sudah tiba duluan. Kulihat ibuku tersenyum memandangku dengan matanya yang terlihat sayu juga nafasnya yang tidak teratur.
Tak terasa sudah 9 hari aku dan ibuku memadu sayang. Terkadang sehari ada 2 kali aku dan ibu melakukannya. Untuk pertama kalinya aku melakukan dengan ibuku sendiri hingga terus berlanjut sampai sekarang. Ibu yang seharusnya kuperlakukan dengan baik malah kunodai dirinya. Apa aku sudah melakukan kesalahan? Apa perbuatanku ini menyakiti ibuku? Semua rasa itu berkecamuk di dalam hatiku. Tapi semenjak ibuku senangkan secara total, ibuku terlihat lebih bahagia dan manja. Matahari pagi bersinar terang memancarkan sinarnya, kurasakan kehangatannya menyentuh kulitku. Aku duduk di belakang warung sambil memandang tebing yang sedikit berkabut dengan suhu udara yang sangat dingin. Sesekali, angin berhembus menerpa wajahku. Lalu datanglah ibu dengan rambutnya yang basah masih meneteskan air di ujung rambutnya. Raka sayang, ibu bahagia sekali di hari yang cerah ini lalu memandang wajahmu. Rasanya ibu seperti mendapatkan harapan dan masa depan tatkala ibu berada di dekatmu. Ibu menyenderkan kepalanya di bahuku. Pagi ini Raka juga merasa senang dan bahagia ada ibu di sisiku. Raka ketika melihat ibu seakan melihat masa depan Raka. Aku dan ibu saling tersenyum dan tertawa di belakang warung. Raka, sebenarnya, kamu itu selalu bikin ibu bahagia sayang. Dulu ibu pernah kepikiran ingin disenangkan kamu loh. Tapi ibu takut dosa dan selalu ingat almarhum ayahmu. Terus kenapa sekarang? Ibu malah mau sama Raka? Bukankah sama saja berdosa? Soalnya ibu menaruh semua harapan ibu sama kamu sayang. Ibu percaya kamu bisa mengemban tanggung jawab menjaga ibu, merhatikan ibu, menyayangi ibu. Untuk itulah sekarang ibu mau disenangkan kamu sayang. Ibu juga merasa menyesal sayang. Kenapa gak dari dulu ibu percaya bahwa kamulah lelaki yang pantas menggantikan posisi ayah kamu sebagai suami ibu? Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.